Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bi hadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudara Firman Imani, ini datang dan pergi suaranya karena apa ya? Ingin tes. Nah, saudara fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, Ar-Rahmanir Rahim, yang memberikan kita nikmat Islam, yang menunjukkan kita kepada segala kebaikan dunia dan segala kebaikan akhirat. Wallahil hamdu wal minnah. Islam yang mengajarkan kepada kita bahwa hidup di dunia ini adalah ujian. Islam yang mengajarkan kepada kita bahwa dunia ini manis dan hijau, yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini sebagai tempat ujian bagi setiap kita. Cara terbaik menyikapi dunia adalah dengan tidak mencintainya, tidak berharap lama-lama hidup di dunia. Sebagaimana Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika beliau menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang ada di zamannya, beliau menjelaskan di dalam surat tersebut setelah menyampaikan alhamdulillah dan seterusnya, fa inna dunya daru dha'nin laysat bidari maqamin. Dunia ini tempat penuh dengan kesedihan, tempat yang hidup sementara di sini, bukan tempat untuk hidup berlama-lama di dunia. Fa inna ma anzalallahu ilaiha Adam 'uqubatan fahdharha ya amiral mu'minin. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam ke dunia sebagai hukuman dari Allah. Maka berhati-hatilah kamu terhadap dunia ini wahai amiral mu'minin. Fa inna zada minha tarfuha wal ghina fiha faqruha. Karena bekal terhadap dunia itu yaitu dengan meninggalkannya. Kecukupan terhadap dunia itu ketika kita sedikit memiliki dunia. Maksudnya adalah bahwa seseorang yang mencintai dunia, maka dia tidak akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tidak mencintai dunia, dia memiliki harta yang banyak. Harta yang banyak itu malah akan membuat dia akan lebih lama dihisab oleh Allah nantinya. Kalau hartanya halal pasti dihisab, kalau hartanya sumbernya haram, azab, ya akan diadab. Tudhillu man a'azzaha wa tufaqiru man jama'aha. Dunia ini menghinakan orang yang memuliakannya, memiskinkan orang yang mengumpulkannya. Orang yang memuliakan dunia akan dihinakan oleh dunia. Itu hakikatnya seperti itu. Semua yang mengagung-agungkan dunia, maka di akhir hidupnya dia akan menyesal. Saya bekerja siang dan malam, setiap saat dan waktu untuk mengumpulkan ini, untuk menjadi itu, untuk menjadi terkaya dan sebagainya. Tapi setelah dia tua, dia tidak bisa menikmati dunianya. Tua saja, belum mati. Mati, apa yang dia bawa? Ya, ketika dia meninggal dunia, apa yang dia bawa? Yang dibawa cuma selembar kain itu. Tanah dia boleh punya hektaran di sana sini. Yang dia butuhkan 2 kali 1. Ya, subhanallah. Ini kalau orang tidak sadar, ketika dia hidup dia nggak sadar, dia itu hayalannya luar biasa. Ada sebuah cerita bahwa ada orang melihat sebuah pegunungan, keren, pegunungan yang luar biasa. Dia tanya, siapa yang punya? Oh, ada yang punya si fulan. Dan ketua istilah kepala sukunya, kepala kampungnya, lurahnya. Pak, berapa harganya?
ini semeter 150.000. Mahal atau murah? Ditawar sama yang si orang kaya ini. Bagaimana kalau 50.000? Boleh, tapi satu syaratnya, kata si Pak Lurah. Boleh kamu beli 50.000, bahwa berapa tanah yang kamu ukur dengan dirimu sendiri, kamu jalan sampai di mana kamu sampai, itu hak yang bisa kamu beli. Jadi silakan kamu jalan, asal sebelum matahari terbenam kamu balik ke sini, maka berapa yang telah kamu sampai, patok yang kamu pasang, saya jual dengan harga 50.000. Ini orang maksud kaya raya, triliuner, banyak duit, maka dia jalan naikin gunung ini. Ya, dia naikin gunung ini, pokok syaratnya sebelum matahari terbenam dia harus balik ketemu Pak Lurah, hitung-hitungan. Dia jalan, kan dia tahu murah banget 50.000. Ada gunung, ada sawah, ada mata air, ada air terjun, ada danau. Semuanya dia bisa beli dengan semeter cuma 50.000. Jalan dia sampai menjelang sore, pada asar. Ya Allah, udah asar nih, tapi udah jauh. Padahal akad itu transaksi terjadi kalau ketemu Pak Lurah sebelum maghrib, sebelum matahari terbenam. Akhirnya larilah dia, balik dia untuk balik ke tempatnya Pak Lurah tadi supaya hitung-hitungan. Setelah dia matok, segini nih, udah cukup deh, udah kecapean, udah kesian, udah sampai hampir sore. Lari sampai dia ngos-ngosan karena dia miliarder, nggak ada anak muda. Sudah rata-rata 50 ngos-ngosan sampai di depan Pak Lurah, serangan jantung. Dikubur 2x1. Di situ Pak Lurahnya bilang, subhanallah, manusia ini ketika hidup rakus banget, pengen punya puluhan hektar, ratusan hektar, ribuan hektar, rakus banget. Ya. Padahal yang dia butuh cuma segini. Ya. Kalau kita pun wasiat, tolong ya jangan 2x1, ngomongnya 4x4. Gak bakal diikutin. Ya. Minta kuburannya lebih dalam lagi dari yang lain, gak bakal diturutin oleh yang gali. Udah mati nyusahin. Ya. Jadi yang memuliakan dunia akan hina dengan dunianya. Bagaimana kita telah ngaji pada kesempatan sebelumnya, bahwa seseorang itu tidak akan meraih dunia itu kecuali dengan selalu mengalami kelelahan. Lelah mikirinnya saja mau kerja apa nih. Sebelum berjalan dia udah pusing duluan. Kerjaan apa ya sekarang ini yang membuat punya fulus kathir gitu, punya duit banyak. Mikirin itu sudah bikin capek. Udah ketemu nih. Untuk jalan rencananya capek juga. Untuk setelah dapat capek juga jagain. Sudah dapatnya, alhamdulillah, dapat duit 100 miliar. Jagain duit 100 miliar tidak seperti jagain duit 2.000. Ya, kalau duit 2.000 orang mungkin masih mikir mau ngambil gitu ya. 2.000 mau beli apa? Tapi kalau 100 miliar banyak orang yang pengen, banyak orang yang ingin untuk menguasai dan memiliki. Jadi subhanallah, kelelahan dia untuk menjaga dunia. Belum lagi sedihnya ketika dunia itu pergi dari dia atau dianya yang pergi meninggalkan dunia. Subhanallah, anak ketemu dengan beberapa orang-orang yang kaya raya atau pernah kaya dan kemudian dia jatuh miskin. Salah seorang di antara yang pernah kaya luar biasa dan jatuh miskin itu pernah cerita. Anak tanya, ada nggak harapan pengen kaya lagi? Kaya luar biasa. Tuh, dia tinggal di Surabaya itu, di tengah kota, dekat balai kota. Tinggalnya rumahnya di dekat balai kota. Ya,
itu luas rumahnya 1000 meter dekat balai kota. Dan kalau masuk di pintu samping itu sepanjang masuk rumah itu kayak kebun binatang, beragam macam binatang dia. Ada burung, ada macam-macam. Ya. Perhiasannya kalau kita mungkin kuning tapi cuma kelihatan kuning mengkilat doang, ya, bukan emas. Ini yang ditaruh emas beneran. Patung-patungnya itu sekilo emas pajangannya. Ya, jadi pajangan di rumahnya emas. Subhanallah, Allah takdirkan jatuh miskin. Jatuh miskin. Allah habis duitnya, habis apa? Anak-anaknya pernah ingin kaya lagi? Pernah nggak pengen balik lagi kaya? Jawabannya bikin anak kaget, nggak pengen. Jadi orang kaya susah, capek kali dia. Itu saya harus memelihara semua yang tadi yang dia punya itu. Ini nggak murah. Perhiasan-perhiasan itu nggak boleh berdebu, harus bersih. Lampu-lampu hias itu harus dibersihin satu demi satu. Ini dia cerita sendiri. Allah. Dan beratnya lagi ketika harus pisah, meninggalkan itu semuanya sakit hatinya. Kalau dunianya sederhana, mau mati enteng. Tidak memberatkan, tidak terlalu merasa memberati yang apa yang akan ditinggalkan. Sederhana, ya. Apa yang harus diberatkan? Cuma rumah segini, harta segini, ya. Apa yang harus diberati? Gak ada yang diberati. Yang anak tanya siapa orang ini? Ibu anak sendiri. Ibu anak sendiri. Seperti itu. Gak pengen kaya lagi, subhanallah. Ini kata Al-Imam Hasan Al-Basri, kasummi ya'kuluhu man la ya'rifuhu wa huwa hatfuh. Dunia ini kayak racun. Orang yang nggak tahu dikiranya barang enak dan dimakannya oleh dia. Fahdhar hadhihi ad-dar al-gharrarat al-khattalat al-khadda'ah. Kata Imam Hasan Al-Basri menasihati seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz, maka waspadalah kamu terhadap negeri yang penuh dengan tipuan ini, yang sangat menipu orang-orang yang hidup di atasnya. Banyak orang tertipu dengan dunia, dan banyak orang asik ketika dia tertipu dengan dunia. Wa kun asarra ma tukin fiha, ihdar ma takunu laha. Sururuha masyubun bil huzni wa safwaha masyubun bil kadari. Kata beliau bahwa bahagianya dunia ini pasti kecampur dengan kesedihan. Jernihnya dunia nggak ada jernihnya, pasti keruh. Nggak ada orang senang terus, nggak ada. Kaya raya, tapi kemudian jangankan dia sakit dan lain sebagainya, menua saja. Kaya raya dan tua. Ini subhanallah, dia berdiri harus jalan, harus dituntun. Sudah merasa nggak boleh makan ini, itu sakit, nggak boleh nanti ini, nggak boleh itu. Ini harus sudah ring 7-nya, ada ringnya. Pegang jantungnya ringnya ada 7. Ya, subhanallah malikul qudus. Ini dunia seperti itu. Dan alhamdulillah, anak sering ketemu sama orang-orang ini, ya, termasuk kalau misalnya dari kalangan jamaah yang paling kaya raya di Jakarta itu, masya Allah, pernah semeja sama mereka semua. Anak lihat, ya Allah, tua-tua ya, si fulan sudah yang punya ini, yang punya itu. Jalannya harus diangkat dari kursinya, keluar dituntun dari. Ternyata tidak bisa membuat dirinya jadi kelihatan muda terus, misalnya sehat terus, nggak tambah tua, nggak mendekat kepada kematian sama sekali. Falau kana al-khaliqu lam yukhbir anha khabaran wa lam yadrib laha mathalan lakanat ayqadat an-na'im wa nabbahat al-ghafil. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, andai kata dunia ini, andai kata Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukan sama sekali kepada kita tentang dunia, tidak menceritakan bahwa dunia itu
Mata'ul ghurur, kesenangan yang sementara dan menipu. Bahwa dunia itu permainan dan senda gurau. Andai kata Allah tidak cerita sama sekali tentang ceritanya dunia ini, orang yang berakal bakal sadar akan hal itu, akan waspada dan hati-hati, jangan sampai ketipu di sini. Fa kaifa wa qad jaa'a min Allah an hazajir wa fi hawa'il. Bagaimana tidak, sedangkan Allah sendiri telah memperingatkan banyak ayat di dalam Al-Quran tentang dunia. Banyak juga pesan-pesan Allah tentang dunia. Fama laha 'indallahi subhanahu qadrun wala waznun. Dan dunia ini pun gak ada nilainya di sisi Allah sama sekali. Allah tidak menganggap dunia ini. Begitu remehnya dunia ini di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nadhara ilaiha mundu khalaqaha. Sejak Allah nyiptain dunia nggak pernah dilihat lagi oleh Allah karena remehnya dunia ini, karena nggak ada artinya. Walaqad uridat ala nabiyyina sallallahu alaihi wasallam mafatihah khazainiha fa aba an yaqbalaha wa kariha an yuhibba ma abghadahu khaliquhu aw yarfa'u ma wada'ahu malikuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditawari. Sebagaimana Allah pernah menawarkan kepada beliau, silakan wahai Muhammad, kamu akan aku beri kekuasaan dan kekayaan di dunia. Berkali-kali Allah menawarkan, bukan sekali. Di antaranya Allah menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW, kamu mau menjadi seorang nabi dan raja atau seorang rasul, ya, seorang hamba dan rasul. Malikan nabiyya atau abdan rasulah. Mau menjadi seorang raja dan nabi seperti siapa? Ya, raja dan nabi. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ya, nabi dan raja. Ya. Atau abdan rasulah, seorang hamba dan rasul. Ketika ditawari ini, Nabi SAW berada bersama malaikat Jibril. Jadi ada malaikat diutus untuk menawarkan, ya Rasulullah, Allah mengutusku untuk menawarkan kepadamu, kau mau menjadi yang mana? Malikan nabiyya aw abdan rasul. Jadi raja dan nabi. Dan kalau menjadi raja dan nabi, itu walaupun hartanya banyak gak dihisab oleh Allah. Kalau nabi, ya, kalau nabi seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud alaihi wassalam, hartanya banyak, kekuasaannya besar, ataan ghaira, bahwa pemberian dari Allah tidak dihisab oleh Allah. Ya, tidak dihisab oleh Allah. Beda sama kita. Ya, sedikitnya pun akan dihisab. Ataan ghairi hisab. Pemberian dari Allah tanpa hisab untuk para nabi. Tapi kalau kita dihisab. Nabi SAW melirik kepada malaikat Jibril, milih yang mana? Malaikat Jibril mengarahkan abdan rasul, milih jadi hamba dan rasul. Dan itu yang dipilih oleh Nabi. Jadi seorang hamba dan rasul. Pernah lagi ditawari, apakah mau ada satu lembah di kota Madinah itu, wahai Muhammad, maukah kamu saya jadikan lembah ini semuanya penuh dengan emas dan untukmu? Dipenuhi emas oleh Allah dan dikasih ke Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW malah minta kepada Allah, bal aju'u yawman wa ashba'u yawman. Ya Allah, yang aku minta kepadamu, biarlah aku ini sehari lapar, sehari kenyang. Di hari aku lapar, aku sabar. Di hari kenyang, aku syukur. Supaya sempurna dirinya sebagai hamba Allah. Berkali-kali. Dan Nabi SAW tidak pernah melihat dunia, menolak semua tawaran itu karena beliau tidak mau mencintai apa yang dibenci oleh penciptanya, atau menempatkan dunia di sisinya, padahal Allah telah merendahkan dunia ini. Zawahallahu 'anis salihin ikhtiyaran wa basataha li'a'dadihi ightirara. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, dunia ini sengaja oleh Allah dijauhkan dari hamba-hamba Allah yang saleh. Pilihan Allah. Allah semakin cinta kepada seorang hamba, ya, banyak aulia Allah, orang-orang saleh, gak kaya, miskin. Mayoritasnya begitu. Mayoritasnya bukan orang kaya. Yang paling kita lihat Nabi kita Muhammad SAW. Bukan karena beliau itu memang miskin lah,
Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mencari akhirat daripada dunia. Maka hidupnya di dunia cukup yang penting makan hari itu ada, atau sisanya adalah puasa, ibadah kepada Allah. Kalau Nabi kita mau memperkaya diri, yang membaca sirah Nabi kita Muhammad SAW, satu cerita saja, satu contoh, waktu haji, ya, waktu haji, ketika haji wada, ya, haji wada itu kurang lebih 80 hari sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi menjelang wafat, hari-hari terakhirnya Nabi Muhammad SAW, termasuk fasenya adalah haji wada, haji perpisahan. Waktu haji wada, kita kalau haji kan harus ada yang dikorbankan, ya, menyembelih hewan di situ. Namanya apa? Hadyu, namanya hadyu, ya, yang disembelih waktu haji, namanya hadyu. Hadyu itu satu ekor kambing atau sepertujuh sapi, sama seperti kurban, namanya hadyu. Ketika haji wada, berapa hadyunya Nabi kita Muhammad SAW? Hadyunya beliau 100 ekor onta sendiri. Nabi SAW sendiri berkorban 100 ekor onta. Kalau satu onta harganya 200 juta kali 100 berapa? 20 miliar. Itu korbannya Nabi waktu Idul Adha, 20 M. Hatta orang paling tajir sekarang di dunia, di Jakarta ini, di Indonesia, gak bakalan pernah berkorban sehari 20 miliar. Yang ada yang anak tahu, beli sapi, bayarnya setelah 4 bulan sapinya dipotong. Iya, sapi udah dipotong udah 4 bulan baru bayar lunas sapi. Ya, ini gak bakalan berkorban 20 miliar untuk korban. Ini dilakukan oleh Nabi SAW, dan bahkan 63 sapi itu dipotong sendiri oleh Nabi. 63 onta ini Nabi SAW yang menyembelih sendiri. Allahu Akbar. Kaya raya Rasulullah SAW. Kalau mau luar biasa. Tapi untuk Allah, untuk akhiratnya. Terus begitu. Afa yadhunnul maghruru biha annahu ukrima biha wa nasiya ma sana'a Allah bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hina shadda ala batnihi al-hajar. Apakah orang yang tertipu dengan dunia mengira bahwa Allah sedang memuliakan dirinya dengan dibuat jadi kaya, dijadikan kaya oleh Allah? Dia mengira bahwa Allah memuliakan dia dengan dia dijadikan orang kaya. Apa dia lupa bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengganjal perutnya dengan batu karena kelaparan? Ya, Nabi SAW pernah kelaparan sampai ganjal perutnya dengan batu. Dan kemudian apakah orang yang tertipu itu mengira bahwa Allah sedang memuliakan dia dijadikan sebagai orang kaya? Wallahi ma ahadun minan nasi busita lahu fid dunya falam yakhaf an yakuna makran illa kana qad naqasa aqluhu wa ajaza ra'yuhu. Wa ma umsika an 'abdin falam yadhunhu khairan lahu fiha illa naqasa aqluhu wa ajiza ra'yuhu. Demi Allah, kata Imam Hasan Al-Basri, jika ada orang di dunia dilapangkan dunianya oleh Allah, kemudian dia tidak berpikir, ya Allah, ini jangan sampai menjadi makar untukku, dijadikan kaya oleh Allah, dan dia tidak berpikir bahwa ini bisa menjadi sebuah makar untuk dia, akan bisa menjadi malapetaka buat dia, pasti dia adalah orang yang kurang akalnya. Pasti orang yang kurang akalnya. Dan jika ada seseorang yang merasa bahwa kalau hidupnya dibuat pas-pasan oleh Allah, ketika dia hidup di dunia, dia hidupnya pas-pasan, dan dia tidak mengira bahwa hidup pas-pasan itu baik buat dia, kecuali dia adalah orang yang lemah akalnya atau kurang akal. Jadi ketika orang dibuat kaya, harusnya dia harus hati-hati. Harus hati-hati. Jangan sampai dia merasa menikmati ini kekayaan itu. Jangan sampai dia merasa tertipu dengan itu.
Tapi yang harus dia pikirkan bahwa ini bisa jadi adalah makan yang membuat hidupnya di dunia ini penuh dengan maksiat dan dosa, yang membuat dia penuh dengan ujian, yang membuat dia ini banyak hal fitnah itu terjadi lebih gampang bagi orang-orang yang diberi kekayaan ketimbang orang-orang yang hidupnya pas-pasan. Ya, kalau orang hidupnya pas-pasan, misalnya mikirin mau berbuat maksiat, mau begini ketika dia melihat dompetnya, pakai apa? Nggak ada, udah nggak bisa maksiat. Ya, mau berbuat maksiat, ngelihat nggak ada duit, nggak ada fulusnya, nggak bisa maksiat. Ya, mau pakai narkoba misalnya, pakai beli narkoba ini, nggak ada fulusnya sudah stop. Tapi ketika ada fulusnya, nggak pakai mikir, dipakailah itu. Terkadang, akhwatillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala membatasi rezeki kita itu karena Allah sayang. Ya, supaya kita nggak mikir yang aneh-aneh. Coba iseng saja menghayal. Kalau misalnya sekarang bagi masing-masing ibu-ibu dikasih duit semiliar, mau ngapain? Mau ngapain? Hah? Berangkat haji. Sebelum berangkat haji dihabisin separuhnya di kokas gitu. Gitu ya, beli ini, beli itu, beli ini gitu. Nah, furoda langsung habis separuh furoda, nggak apa-apa. Sekarang furoda 500 juta, ada 700 juta, mau dibayar pakai furoda. Insya Allah kalau fulusnya masih hayal, mikirnya begitu. Ya, kalau fulusnya udah kepegang ada di rekening, ini keluar 700 juta buat furoda, sisa 300, saya tar dulu, bakal begitu. Ini manusia, ya. Siapapun dia, selama dia tidak memiliki hati yang zuhud, lebih cinta akhirat ketimbang dunia, bakal begitu. Subhanallah, memang seseorang itu tidak akan menjadi baik hidupnya di dunia kecuali dengan zuhud. Sehingga orang zuhud ini, kalau dia asalnya miskin, dibuat kaya raya biasa-biasa saja. Gak berubah, tidak berubah sama sekali. Gayanya, hidupnya, bicaranya, apapun itu gak berubah. Sikap-sikapnya, karena dunia itu gak masuk ke hatinya. Dunia itu cuma dipakai jadi alat untuk mengejar akhirat. Nah, watifillah rahimani wa rahimakumullah. Zuhud ini memang modal dasar untuk seseorang itu memperbaiki dirinya. Seseorang hatinya gak bakal baik kecuali dengan zuhud. Kalau hatinya materialis, hatinya itu cinta dunia, maka dia tidak akan bisa baik dengan siapapun. Ngukur mau ngangkat mantu, dia mikirnya dengan apa? Dunia. Orang yang materialis mengukur ngangkat mantu pasti dengan dunia, tidak mengukur dengan akhirat. Mengukur baik dan gak baiknya orang dengan dunia. Oh, si fulan baik, kenapa? Suka ngasih fulus kan? Ya, mengukur baik tidaknya bukan karena ilmu, bukan karena iman, bukan karena takwanya kepada Allah, tapi karena dunia. Ya. Dan dia melihat kekeluargaan, persahabatan, pertemanan juga dengan dunia. Saudara kandung misalnya, dia akan mengukur si fulan baik, si fulan gak baik. Dari mana? Dunianya. Si fulan sering kalau datang mesti bawa-bawa. Si itu padahal dia nggak lihat bahwa yang satunya lagi datang nggak bawa apapun, ya karena memang kondisinya terbatas. Karena memang dia sendiri banyak kehidupannya berkekurangan. Orang yang materialis, yang tidak zuhud, tidak akan bersih hati, tidak akan baik. Ngukur mantu yang mana yang baik, yang harus disayang dan mana yang tidak. Dengan apa? Dengan dunia. Ya. Dia tidak melihat bahwa mantunya ini, Masya Allah, telah bertanggung jawab menjaga putra atau putrinya, menjaga keluarga, menjaga anaknya, menjaga cucunya. Harusnya berterima kasih walaupun dengan segala perjuangan dia. Ya, tapi orang yang hatinya kotor dengan dunia tidak bisa melihat itu. Ya, maka hati kita nggak bakal bersih kecuali dengan zuhud. Kalau hatinya materialis, cinta dunia, semuanya akan diukur dengan zuhud.
Dia lihat dua menantunya, yang satu hidupnya berkecukupan, yang satunya berkekurangan. Dia akan lebih-lebihkan yang berkecukupan dan dia akan cemooh, rendahkan. Dia bahkan hina, bahkan bisa jadi tidak sedikit orang tua yang menghasut dia. Tinggalin, ganti yang baru, ya, yang bisa menyenangin kamu dan lain sebagainya. Selalu melihatnya dengan cara dunia. Yang seperti ini orang yang kotor hati. Ya, itu harus sadar. Kalau dia tidak sadar, bagaimana dia jadi baik? Ya, bagaimana seseorang itu menjadi baik hidupnya kalau dia tidak menyadari kalau dia lagi sakit? Maka adanya kajian-kajian tentang tazkiyatun nafs. Ya, materi besar kita itu tentang pensucian jiwa, pembersihan hati. Ya, seseorang kalau ingin membersihkan hatinya, setidaknya dia harus tahu kalau hatinya itu ada kotoran. Ya, kalau dia merasa saya udah bersih banget, nggak bakalan dia mau bersihin. Dia mau membersihkan kalau dia tahu dirinya kotor. Astagfirullah, kotor ya. Ya. Dan kalau dia ingin menularkan kebaikan ke orang lain, maka yang pertama kali yang harus dia lakukan membersihkan dirinya, membersihkan hatinya. Kalau tidak, ya anak ibaratkan seperti gelas yang isinya adalah air yang kotor, yang keruh. Kalau ini tidak dikosongi dan dibersihkan, kemudian diisi dengan air yang bersih, air kotor ini akan terpengaruh ke orang lain. Ya, karena gelas kotor, isinya gelas kotor, gelas keruh, comberan isinya. Maka kalau dia ngomong, dia bersikap, dia berbuat ke orang lain, ya air comberan yang kena orang. Omongannya nyakiti, selalu urusannya menilai segala sesuatunya dengan dunia. Maka kalau dia sadar bahwa hatinya kotor, dibersihkan dulu, dan kemudian diisi dengan yang baik-baik, dengan iman, dengan amal saleh. Nah, maka akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang paling mendasar itu adalah zuhud terhadap dunia. Dengan begitu baru kemudian dia menghiasi hatinya dengan yang lain. Apa yang lain itu? Misalnya adalah dengan sabar dan syukur. Sabar dan syukur. Karena iman itu dua sayap. Salah satu sayapnya adalah sabar, salah satu sayapnya adalah syukur. Maka seorang yang ingin benar imannya, dia harus memiliki dua sifat ini, sabar dan syukur. Dengan sabar dan syukur, maka seseorang itu akan baik hidupnya di dalam kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan ngomong salah satunya pada kesempatan ini, kita akan bahas tentang kesabaran. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kesabaran itu sebagai digambarkan seperti sosok yang dermawan, yang tidak ada limitnya, tidak ada batasnya, terus ngasih. Yang terus kesabaran itu menjaga seseorang tanpa ada akhir-akhirnya. Bahkan Nabi sampai mengatakan, wa ma utiya 'abdun ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Tidaklah seorang hamba itu diberi oleh Allah suatu pemberian yang lebih baik, lebih banyak ketimbang kesabaran. Andai kata dia hidup di dunia, gak dikasih dunia oleh Allah, gak dikasih apapun, cuma dikasih satu, sabar. Itu pemberian terbesar dari Allah untuk dia. Pemberian terbesar dari Allah buat dia. Dan karena yang memberi kesabaran itu Allah, maka mengharapkannya pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena pemberian terbesar itu adalah sabar dan terbaik adalah sabar, maka balasannya kesabaran pun tanpa batas. Allah menyampaikan di surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah membalas pahala orang-orang yang sabar itu bighairi hisab, tanpa hisab, tanpa hitungan, tanpa batas.
Balasannya kesabaran itu gak ada batasnya, gak bisa dihitung, tidak bisa dihitung. Memang bagaimana mau menghitung pahala kesabaran? Seseorang dimasukkan ke dalam surga karena sabarnya, dan di surga dia hidup gak ada batas waktu. Ya, kalau kita di dunia hidupnya itu masih melihat jam. Sehari berapa jam? 24 jam. Sehari di surga berapa lama? 1000 tahun. Udah gak ada jamnya udah. Ya, yang melihat jam 1000 tahun. Dan penghuni surga gak ada lelah-lelahnya, gak ada capek-capeknya, gak ada ngantuk-ngantuknya. Semua itu dihilangkan oleh Allah. Sudah gak ada jam, gak ada waktu sudah. Tanpa hisab. Gak ada sedih-sedihnya, senang terus isinya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan saking hebatnya pemberian kesabaran itu, bahwa Allah selalu bersama orang yang sabar. Wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Di surat Al-Anfal ayat 46 Allah menyampaikan, sabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Ya. Namun seringkali kita ngomong innallaha ma'as-sabirin sambil kesel. Innallaha ma'as-sabirin sambil gemes. Ya. Ya. Tapi baiklah mengucapkan kalimat ini untuk meyakinkan ke dalam diri kita bahwa Allah bersama orang yang sabar. Itu untuk meyakinkan ke dalam hati bahwa sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Ya. Ini anak ingat, sekali lagi ingat ibu anak selalu ketika ngomelin anaknya selalu baca ayat ini. Innallaha ma'as-sabirin. Innallaha ma'as-sabirin. Akhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Kalau seseorang sudah bersama Allah, ya, kalau Allah sudah bersama dengan orang tersebut, kebaikan apa lagi yang akan hilang dari dia? Semua kebaikan dunia dan akhirat bakal dia dapatkan. Lahir batin dia akan dapatkan. Innallaha ma'as-sabirin. Dan bahkan seseorang itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah di dunia dan akhirat karena dia sabar. Derajat yang tinggi dimuliakan oleh Allah di dunia dan akhirat karena sabar. Allah berfirman di surat As-Sajdah ayat 24. Ayat 24 dari surat As-Sajdah. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Lamma sabaru, tatkala mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Ternyata modal menjadi orang mulia itu sabar. Kalau kita turunkan ayat ini, jelaskan lebih dalam ayat ini. Ayat ini menjelaskan bahwa modal utamanya adalah ilmu sabar. Ya, karena Allah menyebutkan yahduna bi amrina, mereka memberi petunjuk dengan perintah kami. Bagaimana seseorang mengajar kepada orang lain tentang perintah Allah kalau dia nggak ngerti? Ya, maka dia harus ngerti Quran dan Sunnah, paham ilmu agama. Lamma sabar, dan mereka sabar. Sabar dalam hal apa? Belajar pun butuh sabar. Untuk jadi orang yang suka baca butuh sabar. Ya, kadang baca cover, baca pengantar langsung ngantuk tidur. Bukunya nggak kebaca. Ya. Untuk belajar itu butuh sabar. Untuk ngerti butuh sabar. Untuk mengamalkan ilmu butuh sabar. Butuh sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Yakin itu tingkat tertinggi di dalam keilmuan. Itu yakin. Subhanallah. Kalau Allah mengangkat seseorang menjadi pemimpin di dalam agama, kepemimpinan yang diangkat oleh Allah nggak bakal bisa dilengsarkan, nggak bisa turun. Ya, walaupun orangnya sudah mati, sampai kapanpun orang akan nyebut Imam Syafi'i imam, sampai kapanpun orang menyebut Imam Nawawi imam.
Karena yang mengangkat dia bukan orang, Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun hari ini juga banyak orang berilmu, tapi bukan berarti melengsarkan yang sebelumnya. Karena sekarang sudah ada siapa, misalnya orang alim siapa, maka yang kemarin-kemarin sudah nggak kita panggil Imam Bukhari, Imam Muslim, nah, tetap itu. Ya. Kelebihannya orang yang dimuliakan oleh Allah tidak bisa lengser, nggak bisa diturunkan. Kalau kita nyebut presiden, siapa presidennya? Yang lagi jabat. Yang mantan kita nggak panggil namanya dengan presiden, tapi mantan presiden. Nggak ada mantan imam, nggak ada. Ya, ini bedanya jabatan dunia sama jabatan yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ibu pernah mengenal dulu ketika masih remaja, masih muda, masih awal belajar agama, tentang orang-orang yang berilmu, orang-orang soleh yang mengajar ilmu agama. Orang itu mungkin sudah nggak ada, sudah wafat, tapi tetap kedudukannya sebagai orang yang dihormati karena kesolehan dan ketakwaannya tetap. Ya, ingat Buya Hamka misalnya. Ya, tetap kalau disebut Buya Hamka ada respect di dalam hati, ada hormat, kesan segan kepada beliau. Ya, respect terhadap ilmunya. Ada ingat mungkin Qasim Nur Sehat? Ya, udah wafat. Ya, dan tetap ketika disebut, oh si fulan dulu adalah orang saleh, orang bertakwa, orang yang mengajarkan kita agama, mengajarkan Quran dan semisalnya. Ya, tidak akan hilang di hati hambanya. Tetap dia orang yang dimuliakan oleh Allah, tetap mulia. Tidak akan bisa diturunkan, tidak digantikan. Ini bedanya kepemimpinan di dalam agama dibandingkan dengan kepemimpinan dalam urusan dunia. Ya, kalau dunia bisa dilengserkan, tapi yang diangkat oleh Allah tidak bisa diturunkan. Kemudian akhwati fillah, Allah menegaskan, kalau kalian sabar, itu akan lebih baik bagi kalian. Allah menyampaikan bahwa kebaikan itu nempel dengan orang-orang sabar. Di dalam surat An-Nahl ayat 126, Allah menyampaikan, wala in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Dan jika kalian sabar, itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Bahwa sabar itu lebih baik buat dia. Sampai Allah menyebutkan, lahu sungguh itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Kalau kalian sabar demi istilahnya Allah, sumpah demi Allah kamu bakal baik kalau kamu sabar. Menariknya subhanallah, orang yang menjalani hidup dengan kesabaran, dia siapa yang menjalani hidup dan tidak menghadapi ujian? Semua menghadapi ujian. Dan ujian itu dihadapi dengan sabar atau nggak sabar, tetap terjadi. Kalau ujian misalnya, dia nggak sabar, mau ngapain? Mau teriak-teriak di jalan, ya karena nggak sabar, mukul dirinya, jerotin kepalanya ke tembok, robek-robek bajunya, ya, atau nenggak racun, mati. Emang masalahnya selesai? Mati, bunuh diri, masalahnya selesai? Nggak selesai. Ya, punya hutang banyak, stres, terus bunuh diri. Emang bunuh diri hutangnya beres? Di akhirat lebih berat lagi urusannya. Kalau dia matinya mati syahid, bunuh Yahudi saja punya hutang, masalahnya nggak beres gara-gara dia punya hutang. Apalagi matinya bunuh diri, bawa hutang lagi, hutangnya hutang riba lagi. Habis deh, habis. Ya, dunianya nggak nyaman hidupnya, akhiratnya berantakan. Ini karena nggak sabar. Kalau dia sabar, lebih baik miskin, lebih baik makan apa adanya, lebih baik ngemis untuk makan daripada ngutang riba. Ya, karena kalau dia sabar, dia nggak bakalan buka pintu maksiat. Kalau dia sabar nggak bakal ngutang riba. Karena dia nggak sabar, dia utang riba. Nggak sabar. Masuk dia ke dalam maksiat. Akhirnya masalahnya tambah besar,
Dan setan gak bakal puas orang itu dijerumuskan ke dalam satu pintu maksiat yang banyak pintunya. Ya, utang riba 1, buka utang riba 2, buka utang riba 3. Ana sampai kenal dengan seseorang yang utang ribanya sampai belasan miliar. Ya, utang riba. Yang lebih menyedihkan, Allah Akbar, menyedihkan yang terjadi pada orang itu. Di hari bapaknya meninggal dunia, tukang tagih lagi nungguin dia sambil nodong pistol ke dia. Jenazah bapaknya belum dikubur. Coba kejadian. Ya, Allahu Akbar. Begitu busuknya syaitan ini dengan tipu dayanya, yang kadang orang ketika lagi belum dapat duit dari hal-hal haram ini, riba yang haram, dia kebayang, ntar kalau punya duit sekian dari pinjaman ini, dengan menjaminkan surat, menjaminkan ini, insya Allah ntar kita pakai begini, jadi begitu, jadi modal kerja, jadi buka usaha. Bisikannya syaitan luar biasa. Ya, semuanya bayarannya bagus semuanya. Padahal semua tipu daya syaitan itu bohong. Semua janji syaitan itu tipuan. Dan untuk menolak bisikan ini butuh sabar, harus sabar. Sabar enggak benar. Semua bisikan ini harus ditolak dengan kesabaran. Dan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau seseorang itu dibujuk rayu oleh syaitan, dan tipu daya syaitan ini luar biasa. Syaitan itu tidak kerja sendirian, bahkan dibantu oleh agen-agennya dari kalangan manusia. Mau Yahudi, mau Nasrani, mau orang-orang Muslim yang fasik, mereka itu agen-agennya syaitan, ngajak orang untuk berbuat maksiat dan dosa. Ya. Namun kalau orang itu sabar, semua rencananya syaitan itu gak akan berpengaruh bagi orang tersebut. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 120, ya, ayat 120 dari surat Ali Imran, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Ayat 120 dari surat Ali Imran. Dan jika kalian sabar dan bertakwa, semua makar-makarnya orang kafir kepada kalian tidak akan bisa membahayakan kalian. Sesungguhnya Allah Maha tahu, Allah mengawasi, Allah sangat paham terhadap perbuatannya orang-orang kafir itu. Allah menjamin orang yang sabar, orang yang bertakwa tidak akan kemakan dengan makar dan tipu dayanya syaitan. Ini hebatnya orang sabar, hebatnya orang bertakwa. Dan juga bukan cuma selamat dari makarnya orang-orang kafir, bahkan selalu diberikan keberuntungan dan kemenangan karena sabarnya. Di akhir surat Ali Imran, ya, Ali Imran ayat 200, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian. Sabir, perkuat kesabaran kalian. Kata sabir itu dijelaskan oleh para mufassirin bahwa kadang orang kalau niat mau sabar, seringkali niat sabarnya pun gak sabar, pengennya gak sabar. Maka Allah ingatkan sabiru, kalau ada muncul niat di dalam hati gak sabar, lawan niat gak sabarnya itu dengan kesabaran. Ya jangan begitu, sabar kamu. Gak terima, sabar kamu, lawan. Keinginan untuk gak sabar itu harus dilawan dengan apa? Sabar. Ya. Wasabir, warabitu, dan hati-hati. Murabatah itu artinya kadang jangan lengah. Riba itu artinya menjaga di pos-pos berbatasan dengan musuh. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kadang kalau kita lengah, kita akan menjadi orang gak sabar. Ya, warabitu, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung, supaya kalian menang, supaya kalian menjadi orang-orang yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menariknya lagi, dengan sabar orang
orang itu akan sampai pada derajat dicintai oleh Allah. Allah mencintai orang yang sabar. Di surat Ali Imran ayat 146 Allah menyampaikan wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Walaupun kadang orang bilang kalau sabar terus itu bodoh. Ya, kadang orang bilang begitu kan? Kalau kamu sabar terus bodoh kamu. Sampai kapan kamu dibodohi terus? Ya. Tapi kalau dianggap orang bodoh tapi dicintai oleh Allah, biarin. Ya, yang penting dicintai Allah. Itu yang harus ada di dalam hatinya orang-orang yang melatih kesabaran. Ya, jangan sampai kemudian dia hilang kesabarannya hanya karena itu. Subhanallah. Akhwati fillah, kita nanti di kajian berikutnya masih membicarakan tentang kesabaran. Ya, kita akan ngobrol tentang kesabaran lebih dalam lagi. Apa itu sabar? Apa saja jenis dan macam kesabaran? Itu kita akan bicarakan nanti. Bahwa sabar itu bukan artinya diam saja. Ya, contoh sederhana. Untuk jaga sholat 5 waktu itu butuh sabar. Betul ya? Bukan orang sabar itu nggak sholat. Ya, ada sabar nggak sholat. Nah, kalau orang dia sholat 5 waktu, dia untuk menjaga sholat 5 waktu itu butuh sabar. Kalau nggak sabar mungkin dia ninggalin sholat. Orang yang meninggalkan sholat itu orang yang nggak sabar. Sabar itu sabar ketika menjalankan ketaatan. Ya, tiap hari kita digodain oleh setan, beragam godaan. Lakukan ini, jangan lakukan itu. Seperti tadi, ya, godaan setan. Nggak ada duit, ada orang nawarin pinjaman, pakai bunga, ya, pinjol. Ini kalau dia nggak sabar, dimakan sama dia ini pinjaman setan ini, ya, dimakan sama dia, kemakan sama godaan setan. Untuk nolak godaan setan butuh sabar, ya, butuh sabar. Kurang harta, kurang sehat, diuji oleh Allah dengan kurang sehat, diuji dengan kurang harta, diuji dengan ada keluarga yang dipanggil, ya, diuji dengan cobaan-cobaan hidup. Ini butuh sabar, butuh kesabaran. Jadi di situ kita akan belajar bahwa sabar itu macam-macam bentuknya. Taat itu butuh sabar, meninggalkan dosa itu butuh sabar, menghadapi cobaan-cobaan hidup juga butuh sabar. InsyaAllah di kajian berikutnya kita akan ngobrol tentang kesabaran. Jadi untuk nunggu kajian yang akan datang pun butuh sabar. Ya, silahkan kalau ada yang bertanya. Kesabaran dan kekuatan sama Allah, karena di setiap waktu kita akan diuji. Jadi kita harus, apakah benar Ustaz? Jadi kita ganti minta kesabaran dan kekuatan itu tunjukkan atau mudahkan, lancarkan. Seperti itu Ustaz. Allah baik. Kalau minta misalnya, ya Allah jadikan aku di antara orang-orang yang sabar, boleh. Allahumma ja'alni minas sabirin. Ya, minta dikumpulkan bersama orang-orang yang sabar. Minta dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Itu boleh. Ya. Dan memang kalau kita sedang diuji oleh Allah, seorang muslim itu selalu punya harapan besar ke Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ujiannya seberat apapun bukan membuat dia ini putus asa. Membuat dia itu menjadi mute, dia menjadi ciut hatinya, kecil, minder, tapi tetap optimis. Kenapa? Selama dia diuji, selama dia punya Allah, dia orang hebat. Ya, hatinya harus begitu. Jadi melihat ujian itu, ini buat Allah sih cemen, gitu ya. Cemen buat Allah ini, bukan buat anak, buat Allah. Ya, dengan begitu apa? Minta tolong ke Allah. Mintanya apa? Bukan cuma minta selesaikan urusan saya, tapi mintanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika menghadapi ujian mintanya begitu, bukan cuma selesaiin masalah ini, beresin semua urusan dunia ya Allah.
Ya, baik semua urusan dunia. Akhirat anak jadiin baik semuanya ya Allah. Dan jauhkan anak dari api neraka. Jadi seorang muslim selalu punya harapan yang sangat melimpah besar ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi mintanya itu, minta kebaikan dunia, kebaikan akhirat, jauh dari api neraka. Mintanya dijadikan di antara orang-orang yang sabar. Allah Ustaz, kalau tadi Allahumma ja'alni minas sabirin. Dijawabkan dulu Ustaz. Beraktivitas di kita sabar gitu ya. Boleh seperti itu. Rutin untuk misalnya Allahumma ja'alni minas sabirin. Karena sabar itu seperti yang Anda sampaikan, sabar itu bukan cuma diam saja. Ya. Bukan diam saja. Sabar itu berbuat mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang bertanya? Alhamdulillah. Ustaz, saya mau tanya ini Ustaz, tentang apa takbir muakkad. Muakkad Ustaz itu ada yang bilang dari 1 Dzulhijjah maghrib ya Ustaz. Mutlak sampai 9 Dzulhijjah subuh. Iya. Ada yang bilang sampai tanggal 13 gitu Ustaz. Iya. Bisa dipakai dua-dua. Iya. Jadi yang namanya mutlak, ya, yang namanya mutlak artinya umum. Ya, umum itu tidak ditentukan batas waktunya mengucapkan takbir. Nah, karena umum tidak ditentukan batas waktunya, maka itu dikumandangkan kapanpun dan dimanapun. Kapanpun tidak. Selama itu tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bertakbir di sana. Ya, yang dilarang di mana misalnya? Tidak boleh takbir, tidak boleh. Nah, tapi di luar itu takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini kapan berakhirnya takbir mutlak itu? Berakhirnya tanggal 13 Asar pada bulan Dzulhijjah. Ya, atau menjelang maghrib. Pasnya menjelang maghrib. Itu mutlak. Muqayyad itu adisional, jadi tambahan. Maksudnya tambahan itu apa? Itu dibaca, ditakbirkan, dikumandangkan. Tambahannya adalah ba'da shalah. Ya, sudah sholat. Bukan berarti cuma dibaca waktu sholat saja. Di luar sholat pun lakukan. Malah hari-hari itu hari-hari takbir, hari-hari ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, hari-hari bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa binatang ternak, hari-hari nyate, ya, hari-hari makan gulai dan yang semisalnya. Ya, menyembelih kambing, sapi dan lain sebagainya, makan dan bertakbir mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Ibu. Ya, silakan. Nah, silakan. Kalau kita belum mengenal agama waktu dulu Ustaz, apakah sama dosanya setelah kita tahu sesuatu sama belum tahu sesuatu? Ini ceritanya dulu nih, antara tahu dan tidak tahu. Kalau orang yang tidak kenal agama melakukan dosa dengan orang yang ngerti agama melakukan dosa, mana yang lebih besar dosanya? Sudah ngerti melakukan dosa, jelas. Ya, lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Wahai manusia, wahai orang yang beriman, kamu mengucapkan, kenapa kamu mengucapkan apa yang tidak kamu lakukan? Sangat besar murkanya Allah. Kabura maqtan, sangat besar murkanya Allah ketika kamu mengucapkan sesuatu yang tidak kamu amalkan. Namun ini bukan berarti seseorang lebih baik nggak tahu aja deh daripada banyak tahu, nantinya banyak dosa. Nah, orang beranggapan begitu. Kalau dia akhirnya tidak mau belajar agama dengan alasan itu tadi, dosanya beda lagi. Dosanya dia meninggalkan kewajiban menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu hukum yang wajib. Kalau dia meninggalkan hukum yang wajib, dosa. Ya, wajib itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan dosa. Ya, ini kena dosa yang berbeda. Tapi kalau misalnya bukan karena dia sengaja meninggalkan untuk menuntut ilmu, tapi karena kondisi, keadaan, zaman. Ya, zaman misalnya apa? Seperti saudara-saudara kita yang sekarang ini di Gaza, sebelumnya di Suriah, ya, yang mereka itu pengungsi ke sana kemari. Anda pernah melihat suatu konten ketika tenda-tenda Suriah itu masih banyak beberapa tahun yang lalu. Mereka
anak-anak yang di Gaza, yang di tenda-tenda pengungsian ini, ditanya, siapa nama Tuhanmu? Dia jawabnya Nabi Muhammad SAW. Nama Tuhannya aja nggak kenal. Ya. Kenapa? Karena kondisi krisis seperti itu tidak aman. Jaga nyawanya saja untung sudah. Gimana mau belajar agama? Ya. Keamanan itu nikmat besar dari Allah. Nah, kondisi orang-orang tua kita di masa penjajahan, di masa perang, di masa ini, dengan kondisi kita sekarang beda cerita, beda ilmu. Ya. Mereka kondisi yang membuat mereka gak gampang ketemu ustaz, gak gampang dapat majelis ilmu, gak gampang mau ngaji, gak gampang semuanya. Hidup aja gak gampang, apalagi yang lain. Ya, akhirnya mereka minim ilmu, sehingga banyak orang-orang tua kita melakukan kesalahan-kesalahan di dalam beragama yang kita anggap, oh jadi orang tua itu gak benar nih mereka ini. Bukan untuk disalahkan, ya semoga dimohonkan maafnya oleh Allah SWT. Ya, insya Allah Allah memaafkan mereka. Kalau kondisi membuat mereka nggak ngerti, insya Allah Allah memaafkan. Insya Allah Allah memaafkan. Tapi kalau sengaja nggak mau ngerti, nggak mau belajar, dia berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu. Afwan. Baik ibu, insya Allah yang sabar ya. Insya Allah. Agar kita tahu. Nah, silakan. Jadi kalau menantu sama istri kedua itu mahram atau bukan? Menantu dari istri pertama, kemudian menantu, terus menantunya itu sama istri yang kedua itu mahram atau tidak? Saya belum memahami juga. Saya Ustaz. Ya. Ibu saya kan udah meninggal ya. Iya. Saya kan nikah lagi. Oke. Suami saya sama ibu yang sambung saya ini mahram atau bukan? Suami dengan ibu sambung. Oh, oke. Ya, bukan mahram. Bukan. Ya, mertua sambung bukan mahram. Mahramnya karena mahramnya sementara. Dalam arti mahram muakkad, mahram sementara itu hukum syar'inya seperti bukan mahram. Maksudnya mahram sementara itu seperti siapa? Jangan jauh-jauh. Ipar itu mahram enggak? Mahram sementara. Ya, mahramnya sementara. Artinya maksudnya apa mahram sementara? Kalau seorang laki-laki cerai dengan istrinya, boleh kawin dengan adiknya istri? Boleh. Karena mahram sementara, maka hukumnya seperti bukan mahram. Maksudnya nggak boleh berduaan, nggak boleh jabat tangan, nggak boleh pergi safar bareng tanpa ada mahram yang lain, nggak boleh. Ya, karena setan masuk ke situ. Setan bisa masuk. Itu namanya mahram muakkad, mahram sementara. Mahram sementara itu hukumnya sama seperti bukan mahram. Ya, cara interaksinya, muamalahnya sama. Memang haram untuk dinikahi saat itu. Tapi kalau terjadi perpisahan, jadi boleh. Yang seperti ini maka tidak boleh salaman, nggak boleh. Ya, nggak boleh salaman, nggak boleh berduaan, nggak boleh dia buka aurat. Artinya kalau misalnya sesama mahram, kita dengan putri kita dengan saudara perempuan kita, dia nggak pakai jilbab boleh kan gitu kan? Tapi dia nggak boleh nggak pakai jilbab di depan suami hati, nggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.